Bagi sahabat Circles yang ingin membeli buku atau novel konspirakuntansi, sahabat bisa mengisi link yang ada di room chat dan khusus malam ini dapatkan diskon 30%. Nanti panitia akan membagikannya di room chat dan bagi sahabat yang menginginkan, bukunya bisa melengkapi form tersebut. Ya, tiba saatnya ke sesi para penanggap untuk memberikan komentarnya terhadap buku konspirakuntansi dan kita akan memulainya dari Kak Nurudin. Silakan, Kak. Halo, dengar ya? Ya, terdengar, Kak. Oh ya, ya. Ini waktu menanggap pertama kali berapa menit ya? 5 menit ya? Iya, betul, Kak, 5 menit. Oh ya, nanti saya diingatkan kalau sudah melebihi. Terima kasih, selamat malam semuanya. Saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk menanggapi, atau sebenarnya bukan menanggapi ya, sebenarnya memberikan perspektif aja. Sudah membaca novel yang berjudul uh, Konspirakuntansi ya, jilid pertama dari Rencana, tadi 4 novel dari Dr. Ari Kamayanti. Jadi kira-kira saya akan sharing aja apa yang hasil dari bacaan saya selama 5 menit. Jadi kira-kira saya boleh share screen ya? Boleh, sangat boleh. Silakan, Kak. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Belum. Masih proses mungkin, Pak. Sudah terlihat ya? Sekarang sudah. Ya. Jadi sebenarnya saya bikin PowerPoint supaya nggak lupa. Jadi ya pertama saya mengapresiasi buku novel dari Konspirakuntansi ini menarik sekali karena ibaratnya begini, dalam tradisi filsafat sendiri memang filsafat itu kan dianggap sulit, jadi seperti teori akuntansi tadi sulit, nggak membumi melangit, kira-kira itu apalah pemikirannya terlalu metafisik kira-kira kan begitu, tidak membumi. Jadi kira-kira adanya novel semacam itu adalah upaya untuk membumikan begitu kan. Kalau tadi teori-teori akuntansi yang melangit tadi kira-kira bisa orang bahkan dari non akuntansi, saya juga kebetulan orang non akuntansi ya, jadi membaca itu juga memberi perspektif baru tentang akuntansi. Jadi kira-kira ini jalannya. Sepertinya ada masalah dari PowerPoint. Jadi kira-kira di dalam walaupun saya juga tidak mensurvei secara detail ya, tapi kira-kira tradisi untuk menulis atau menerjemahkan novel yang kaitannya dengan filsafat itu sudah ada di Indonesia dan sudah berjalan juga dengan cukup pesat, walaupun mungkin ya kalau mungkin untuk dalam konteks menulis sendiri mungkin pengetahuan saya juga masih terbilang baru ya, belum banyak. Salah satu yang nggak kelihatan tapi di sini bisa kelihatan, jadi salah satu yang mungkin kemudian sekarang diperbincangan lagi misalkan novelnya Albert Camus gitu kan, tentang sampar, tentang pandemi, kalau dalam bahasa aslinya tentang pes misalkan begitu. Novel yang lain misalkan Dunia Sophie, itu kan juga dikatakan menjadi salah satu sumber inspirasi bagi penulisan novel ini ya. Jadi bagaimana dunia yang kita yakini selama ini ternyata tidak sebagaimana yang kita lihat kan. Ada juga novel dari misalkan Kafka gitu kan, Metamorphosis, Crime and Punishment, kalau nggak salah buku ini juga ada terjemahkan bahasa Indonesia, saya agak kurang lupa. Ini kok ada masalah ya. Begitu juga di dalam misalkan kalau dalam novel-novel tadi saya baca novel itu Konspirakuntansi itu kan juga kira-kira menawarkan perspektif filsafat Jawa Islam gitu kira-kira. Dan di dalam novel itu juga dalam novel yang sudah diterbitkan misalkan itu juga misalkan ada misalkan yang sangat terkenal itu Konferensi Burung itu yang ditulis Fariduddin Attar itu kira-kira menjelaskan filsafat tasawuf. Jadi
memang novel-novel itu semuanya itu membawa pesan-pesan dari apa yang namanya dari penulisnya. Ada juga dari Ibnu Tufail, Hai bin Yaqzan itu terkenal juga, itu menjelaskan tentang filsafat Andalusia yang berkembang waktu itu. Dan mungkin kalau yang lebih terbaru ya ada seperti apa namanya Sapian dari Harari yang kemudian di apa itu namanya diterjemahkan ke dalam bentuk grafik. Kalau ini lebih baru lagi, jadi model-modelnya mirip-mirip kayak anulah apa itu namanya komik begitu kan, supaya mungkin kan pembaca milenial juga punya tradisi baru komik gitu kan dari pengaruh Jepang. Nah kemudian terkait dengan novel itu sendiri, saya pikir pesan yang ingin diangkat itu kan bahwa akuntansi itu tidak lepas dari kebudayaan, dikatakan dengan akuntansi budaya, tapi kebudayaan dalam konteks ini adalah budaya yang bukan budaya yang kemudian orang begitu saja paham gitu, karena bahkan dikatakan dalam novel itu bahwa akuntansi dianggap hanya alat gitu kan, alat itu kan netral gitu kan, hanya kayak gunting gitu kan, itu kan bisa untuk apa-apa, tapi kalau ini ternyata diselimuti budaya. Makanya salah satu kalau baca pada satu bab di novel itu ada pembandingannya dengan keris dan samurai misalkan gitu kan, jadi bahwa keris dan samurai itu kalaupun bisa dipandang sebagai alat, ternyata dia punya bentuk yang berbeda. Itu menunjukkan apa budaya itu main di situ kira-kira. Kenapa orang Jawa misalkan kerisnya itu pendek? Kenapa kalau orang Jepang itu pedangnya jadi panjang? Dan itu ada filosofinya gitu kan. Kenapa keris itu ditaruhnya pun beda kan? Orang Jawa itu kan ditaruhnya di belakang, itu ada maknanya kira-kira semacam itu ini. Jadi ya ini kan tadi dikatakan sangat kaku, sangat apa namanya cepat jenuh, kemudian kira-kira membuat semacam itu. Dan itu baik, juga terima kasih Kang Nurudin. Ya oke, terima kasih. Mungkin tadi ada kesalahan masalah teknis, saya cukupkan begitu dulu tanggapan dari saya. Terima kasih. Nanti saya terima lanjutkan. kasih. Dan selanjutnya saya juga ingin menanggapi untuk buku Konspirakuntansi. Tadi sebelumnya Kak Nurudin sudah memberi komentar bahwa buku ini dari sisi filosofis juga diangkat dari filosofis Islam Jawa ya. Kalau tadi saya mendengarnya seperti itu. Mungkin nanti boleh diperjelas di sesi berikutnya, sesi tanggapan berikutnya untuk Kak Nurudin. Terima kasih. Dan sebelumnya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ari Kamayanti selaku penulis, kemudian kepada Bang Fauzi dari penerbit Peneleh yang telah memberikan saya materi novel Konspirakuntansi, dan Circles Indonesia juga atas kesempatannya untuk saya sebagai penanggap dalam edisi perdana Kupas Buku Circles Indonesia. Dan pada kesempatan saat ini saya dipercayakan untuk menanggapi novel Konspirakuntansi. Perlu diketahui bahwa saya sendiri bukanlah seseorang yang menaruh minat pada bacaan yang dikemas dalam bentuk novel. Buku bacaan saya itu biasanya berkaitan dengan kiat praktis, bernuansa pengembangan diri, etos kepemimpinan, motivasi, seperti itu. Pernah saya menyukai sebuah bacaan yang filsafati, tapi itu pun masih dalam kategori-kategori yang praktis begitu. Bagi saya, kalau saya dipercayakan untuk mengomentari di bagian pertama dengan judul 3 Sahabat 3 Warna yang berisi sebuah introduksi atau pengenalan 3 orang sahabat dan 3 warna pemikirannya, menurut saya adalah sebuah pengantar yang menarik karena disampaikan dengan kalimat yang mudah dipahami dan di waktu yang sama juga mampu mendorong imajinasi pembacanya. Lewat perilaku yang ditampilkan, kemudian percakapan mengenai argumen-argumen hasil pemikiran mereka, sangat mencerminkan bahwa mereka berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing. Dan tentu seperti yang kita pahami bahwa keyakinan juga seringkali timbul dari interaksi antar budaya. Dan berbicara mengenai budaya dan korelasinya dengan bacaan pada bab pertama, jujur saya juga sebagai awam baru mengetahui ya bahwa ternyata ada kaitan erat antara sistem akuntansi dan budaya yang melekat pada kelompok tertentu, dan menurut saya ini adalah topik yang menarik untuk dikaji lebih jauh.
Dan kalau di bab pertama saya melihat seperti dikatakan oleh Holland dengan etiketnya yang belak-belakan, katanya akuntansi kok dikaitkan dengan budaya, ya jelas aja susah nyari literatur pendukungnya seperti itu ya. Saya seperti ikut menyetujui apa yang disampaikan oleh Holland. Dari sinilah saya merasa terpancing juga sebetulnya untuk mengetahui isi tulisan selanjutnya. Bahkan saya juga ikut berpikir gitu, apakah betul bahwa carut-marut dalam bisnis ada kaitannya dengan budaya yang dilibatkan ke dalam sistem akuntansi. Dan saya yang sehari-hari berkiprah di ranah bisnis sebuah perusahaan swasta tentu merasa penting untuk mengetahui lebih jauh mengenai keterkaitan ini. Bisa jadi setiap laporan keuangan memiliki pesan tertentu yang mencerminkan kepentingan kelompok tertentu juga gitu. Dan celakanya kita tidak menyadarinya. Dan dari sini juga saya terlarut untuk melanjutkannya di dalam ruang pemikiran saya, apa benar sistem akuntansi bukanlah sistem yang universal, melainkan komunal, menguntungkan kelompok tertentu dan menunjukkan kekasan dari kelompok tertentu. Karena dengan begitu, sistem pelaporan keuangan atau akuntansi memiliki potensi dalam memicu konflik kepentingan, di mana dalam suatu kelompok usaha saja, satu profesi itu kan memegang kepentingan dari masing-masing organisasi, kepentingan untuk diri sendiri, dan sebagainya. Dan menurut saya di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kan pelaku ekonomi skala mikro yang bermunculan begitu. Dan beberapa merupakan pelaku independen dan sebagian lainnya juga tidak independen dalam arti tidak dinaungi oleh organisasi yang menyediakan modal. Dan saya rasa sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa sistem pelaporan keuangan harus adil dari pihak pemegang modal dan pelaksananya. Jika dalam hal ini saja masyarakat buta akan sistem pelaporan dan transaksi keuangan, maka pelaku ekonomi kerakyatan tidak akan berkembang dan terus dijajah oleh kepentingan organisasi atau kelompok pemberi modal. Dan saya rasa cukup dari saya karena sudah 5 menit saya menyampaikan tanggapan. Dan itu tadi tanggapan saya, dan tadi sebelum saya menanggapi ada Kak Nurudin, dan hanya sebagai informasi saja bahwa Kak Nurudin adalah seorang mahasiswa S3 di Filsafat UGM. Selanjutnya kita akan ke penanggap berikutnya, ada Kak Dimas Anugrah yang sudah standby dengan kita. Dan Kak Dimas adalah mahasiswa S3 di Oxford Center for Religion and Public Life Inggris. Ya, kita persilakan. Baik, terima kasih Melissa. Selamat malam, Dr. Arika Mayanti. Terima kasih, saya mengapresiasi kepada penulis ya, Dr. Ari, juga editor Aji Mulawarman dan Jilan Namira, karena telah menyajikan kepada masyarakat Indonesia satu bacaan yang berkualitas ya. Dan secara khusus saya menghargai kejujuran penulis bahwa ia terinspirasi oleh Dunia Sofi ya, karya Justin Gardner ya. Karena kalau kita lihat di bab-bab agak tengah gitu, bagaimana itu similar dengan apa yang pernah ditulis oleh Gardner di dalam Dunia Sofi. Dan di sana sini seperti yang diakui juga ada sentuhan-sentuhan dari Paulo Coelho ya. Saya bukan pembaca Paulo Coelho, tapi pernah satu kali membaca karya beliau ya, yang tentang selingkuh itu. Jadi saya tidak terlalu akrab. Cuman kalau membaca apa yang ditulis oleh Ibu Ari di dalam Konspira Akuntansi ini, saya melihat yang pertama butuh ketelatenan ya, membuat novel dengan kaliber seperti ini, karena jelas di situ didemonstrasikan penguasaan penulis tentang ilmu akuntansi dan juga budaya, filsafat, dan yang pasti
adalah sastra ya. Bagaimana bisa mengemas suatu diskursus akuntansi yang mungkin tidak mudah, seperti yang diakui tadi ya, kering, kaku, menjadi satu sajian yang bisa dicerna ya. Saya mengapresiasi itu, dan ternyata memang benar bahwa novel ini bermula dari keresahan penulis ya, dari Dr. Kamayanti sendiri tentang keringnya proses belajar mengajar teori akuntansi. Ada beberapa catatan yang sebenarnya saya sudah tulis, tetapi paling tidak nanti saya akan menanyakan beberapa hal, tetapi yang paling utama adalah apresiasi saya, dan saya senang sekali membaca novel ini. Dan di dalam diskursus akuntansi yang begitu rumit sebenarnya, tapi Dr. Ari bisa mengemas dalam interaksi tiga sahabat yang dikelilingi oleh kehidupan sehari-hari mahasiswa gitu ya, atau mahasiswa S2 di sebuah kampus, dan dibumbui kisah romantika Arsyad dan Niana ya, yang menurut saya kalau ada produser dari PH yang ingin membuat sebagai satu film layar lebar, ini recommended banget ya, karena novel ini mendidik gitu, bukan hanya tentang kisah cinta, tetapi ada konten pendidikan ya tentang akuntansi, dan juga bagaimana seorang bisa berpikir kritis, mengaitkan akuntansi dengan budaya dan juga filsafat, secara khusus filsafat Jawa Islam ya, seperti yang tadi sempat dibahas oleh Mas Nurudin ya. Ini kalau jadi film layar lebar pasti bagus menurut saya. Nah, yang saya akan komentari juga yaitu tentang ada selipan-selipan dari Dr. Kamayanti yang ingin dibaca oleh kita penikmat novel ya, tentang sejarah akuntansi ya, bagaimana kita mungkin selama ini tahu bahwa akuntansi modern ditemukan oleh Eropa, oleh dunia Barat ya, oleh Luca Pacioli ya, dari Italia tahun 1494. Tapi ternyata tidak banyak yang tahu mungkin bahwa ilmu akuntansi modern juga, atau sistem double entry, pencatatan atau pembukuan double entry sudah dilakukan oleh Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al-Masindarani, seperti yang ditulis oleh Dr. Kamayanti ya, lebih dulu tahun 1363. Jadi saya melihat ini ada satu misi dari Dr. Kamayanti untuk memberikan satu pelurusan sejarah, dan kita perlu menghargai itu ya, kita perlu fair terhadap histori, dan apa yang dilakukan oleh Dr. Kamayanti itu menjadi satu pengingat bagi kita tentang akuntansi, dan seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Ari dalam opening tadi, bagaimana dunia Barat atau Kristen dan juga Islam maupun agama-agama lain, sesungguhnya kita bisa saling bersinergi, saling mencintai, karena misi utama agama adalah kemanusiaan dan juga perdamaian. Nah, yang terakhir, Melissa, saya ingin bertanya sedikit pada Dr. Kamayanti tentang akuntansi itu sebagai seni yang hilang. Kalau tadi dibahas bahwa akuntansi adalah satu teknik, ya, tetapi Dr. Kamayanti juga ingin menawarkan atau mengingatkan kepada pembacanya bahwa akuntansi adalah satu seni yang hilang ya, dan itu diakui oleh atau tertulis di dalam Asobat ya, A Statement of Basic Accounting, bahwa akuntansi adalah art recording ya, seni merekam gitu, atau mengklasifikasikan dan membuat summarize gitu. Dan saya mau menanyakan sampai sejauh manakah pada masa sekarang ini akuntansi bisa dilihat sebagai suatu seni gitu ya. Apalagi Dr. Kamayanti di dalam halaman 25 itu menuliskan bahwa di zaman Mesopotamia akuntabilitas adalah sangat penting bagi para pemuja dewa-dewa, karena itu ada sense of spirituality yang tinggi, sehingga mendorong orang untuk melakukan pencatatan dengan excellent gitu, kalau bahasa saya ya. Pencatatan dilakukan tergantung oleh siapa, ditambah kreativitas pelakunya, maka rasa dan kreativitas ini adalah seni. Jadi
sejauh mana sih zaman sekarang kita ini seni ini bisa diterapkan di dalam akuntansi perusahaan atau organisasi. Ya, sementara itu dulu, Melissa. Terima kasih Dr. Ari Kamayanti untuk novel yang luar biasa ini. Ya, terima kasih. Dan tadi ada pertanyaan yang datang dari Kak Dimas Anugrah. Mungkin boleh ditanggapi terlebih dulu untuk Ibu Dr. Ari. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dimas. Ini saya bahagia sekali malam ini karena yang menanggapi bukan akuntan. Kemarin waktu launching memang para akuntan ya, dan lebih bisa relate gitu ya. Tapi sebetulnya yang paling mudah saya setelah membuat buku ini saya tanyakan ke anak saya gitu. Anak saya memang di kedokteran gigi dan dia bisa menikmati. Jadi selama dia bisa menikmati, saya pikir non akuntan juga bisa menikmati. Tapi memang benar, yang menarik adalah saat saya tanya, jadi akuntansi menurutmu apa? Yang disampaikan anak saya adalah gini, ternyata akuntansi jahat juga ya, Mas. Jahat. Dan itu menarik bagi saya. Tapi tadi menarik ya tentang seni. Apa itu seni? Jadi gini Kak Dimas, kalau orang akuntansi itu ngerti, setiap kali masuk ke teori akuntansi, kelas teori akuntansi itu selalu begini, apa itu akuntansi? Dan definisi asobat itu selalu yang diajarkan pertama. Akuntansi adalah seni, pencatatan, pengklasifikasian, bla 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 sampai menghasilkan laporan keuangan. Nah, seni di sini sebetulnya adalah menyiratkan yang namanya kreativitas. Walaupun ada bantahan-bantahan secara akademik ya, harusnya bukan seni. Ada yang namanya Robert Sterling dan Stamp, itu dua akademisi di Amerika sana yang mengatakan ya kita harus bergerak dari seni, kalau enggak kita nggak jadi ilmu. Tapi dia mengatakan loh gimana nggak mungkin seni gitu ya? Apa sih seni itu? Seni itu sesuatu yang menyaratkan kebebasan dan kreativitas. Saat kita kemudian masuk ke sebuah lingkungan di mana sebuah budaya muncul, maka mau nggak mau kita saat mencatat transaksi pun begitu ya, itu kan harus jelas nih transaksinya apa nih akadnya, bagaimana nih perjanjian, maka kita harus mencatat. Kemudian kita bilang, oh coba kita lihat dulu Mesopotamia. Mesopotamia dulu tuh akuntansinya gimana? Oh ternyata sederhana banget gitu. Mereka bikin kayak kendi-kendi kecil dari tanah liat. Mereka nanti punya sapi gitu ya. Lalu ada satu urn ya, satu kuali kecil gitu. Dari tanah liat ini ada gambar sapi di situ, dimasukin satu koin. Oh berarti ada satu sapi. Dan itu adalah akuntansi yang sebetulnya sangat jujur. Karena sangat sangat terrelasi dengan realitas yang betul-betul realitas. Ini yang kemudian sebagai sebuah seni itu kita mengakomodasi kebutuhan. Khususnya sebetulnya akuntansi itu sangat syarat dengan kebutuhan akan apa? Akuntabilitas terhadap Tuhan sebetulnya, bukan pada manusia lain sebetulnya, pada Tuhan. Maka Luca Pacioli pun di bukunya Summa de Arithmetica itu dia mengatakan in the name of God. In the name of God. Padahal dia seorang rabai ya, seorang pendeta dari Italia. In the name of God. Akuntansi itu dimulai dengan atas nama Tuhan. Sekarang kita nggak akan bisa lihat itu di laporan keuangan, nggak ada itu Tuhan, hilang dia, ya. nggak perlu Tuhan. Karena akuntabilitas terbesar di sini yang dikritis oleh Arsyad adalah kepada para stakeholder, atau dalam hal ini lebih tepatnya kepada para investor yang punya duit. Jadi kita menghamba kepada orang-orang yang punya duit, menyampaikan laporan keuangan pada orang yang punya duit. Nah ini yang dimaksud dengan seni Kak. Jadi seni di sini artinya seberapa jauh kreativitas. Nah, masalahnya tadi sebut dengan seni yang hilang. Kenapa? Karena kreativitas dan lokalitas itu sekarang dicerabut oleh sebuah standar internasional yang dimana semua harus ikut standar internasional itu. Terlepas bahwa ada koersi-koersi pemaksaan halus gitu, melalui regulasi, lihat bagaimana pasar bebas dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya dasar halus, kita harus pakai standar itu. Sehingga kreativitas ini akhirnya pun kemudian oleh Arsyad disatakan bahwa kita sudah kehilangan kreativitas itu. Kira-kira gitu Kak Arsyad? Kak Arsyad, Kak Dimas. Kenapa jadi Kak Arsyad ya? Gitu Kak Dimas. Semoga bisa membantu menjawab. Itu Kak Teresa. Oh, terima kasih Dr. Ari. Nanti saya jadi naksir Niana. Ya. Iya. Maaf. Wah, terima kasih ya untuk tanggapannya Kak Dimas dan juga untuk responnya dari Dr. Ari. Dan sebelum kita lanjut ke Kak Nurudin, penanggap yang tadi pertama, saya ingin menyampaikan dulu nih bagi sahabat Circles yang ingin membeli buku atau novel konspirakuntansi, sahabat bisa mengisi link yang ada di room chat. Dan khusus bagi sahabat yang hadir malam hari ini mendapatkan diskon sebesar 30%. Dan itu saja dari saya. Kita akan lanjut ke Kak Nurudin. Silakan Kak. Terdengar ya?
Ya, sudah terdengar Oh ya, jelas, Kak. oke. Jadi kalau tadi mungkin saya menyambung aja dari Mas Dimas tadi, dari sisi plotnya ya mungkin itu saya pikir ya, memang sangat apa ya namanya sehari-hari, jadi tidak apa namanya tidak muluk-muluk gitu kan, tapi kemudian misalkan ini contoh saja, saya nggak membocorkan semuanya. Jadi kira-kira perjalanan bermulai dari kantin, jadi mulai dari makan-makan tiba-tiba dari situ kemudian nyeletuk lah tentang berbagai hal gitu kan. Terus kemudian, dan juga yang menarik itu sebenarnya istilah-istilah nama pun ternyata sebenarnya itu ada maknanya. Saya belum tahu nama Arsyad itu mungkin nanti di buku kedua atau Niana itu di buku kedua atau ketiga mungkin dimunculkan, tapi di buku pertama ini kira-kira Holland ini sudah dikasih tahu itu nama itu maksudnya Holland itu kan Holland, jadi dari Belanda. Jadi dari namanya saja maksudnya itu ya pro Belanda kira-kira kan begitu. Jadi ada apa namanya dari sifatnya dari apa tuh namanya cara dia berargumen itu ternyata tercermin juga dari namanya kan. Kalau ada nama huruf Jawa itu kan dikatakan situ kan punya arti-arti begitu, ini sebenarnya nama ini juga sudah punya arti. Di buku ke-1 kita diberi clue bahwa Holland itu maksudnya Belanda, Holland gitu kan. Jadi makanya dia sangat pro dengan akuntansi mainstream gitu. Terus kemudian di kelas ada debat. Jadi ini apa namanya modelnya sangat kehidupan mahasiswa sekali. Kemudian di rumah dialog dan lain-lain, saya nggak akan apa namanya menyinggung isinya karena nanti agak butuh waktu. Kemudian di sanggar, jadi sehari-hari sekali ini diskusi dan lain-lain. Jadi kemudian di kelas lagi. Jadi memang berusaha untuk cair gitu kan. Jadi sehingga tadi dikatakan Dr. Ari Kamayanti anaknya yang bukan dari akuntansi tapi dari kedokteran ya langsung bisa paham gitu kan. Nah kemudian saya ingin masuk ke isinya secara saya ingin tampilkan bahwa dari novel ini kita bisa melihat bahwa Dr. Ari Kamayanti ini penelusurannya terhadap filsafat ini cukup luas, mulai dari filsafat teknologi, Moritz itu Don Ide itu kan filsafat teknologi, Moritz Schlick itu Vienna Circle, positivisme, Edward Said itu orientalisme, Comte itu sosiologi, Gramsci itu Marxisme, Hussein Nasr itu perennialisme, Max Weber itu sosiologi, Friedman itu ekonomi. Jadi luas sekali sebenarnya inspirasi filosofis yang ada di dalam novel itu. Tapi kira-kira kalau bisa saya simpulkan, jadi kira-kira ada tiga tema penting di dalam novel ini kalau saya menggunakan bahasa kalangan postkolonialisme khususnya Spivak. Jadi kira-kira kita bisa punya 3 ide penting. 1, novel ini membicarakan tentang situasi pasca kolonial. Jadi yang dimaksud konspirasi itu tadi adalah konspirasi kolonial itu belum berakhir sekarang ini. Menurut kalangan postkolonial kira-kira post itu bukan penanda berakhirnya tapi penerusan dari kolonial itu studinya semacam itu. Jadi konspirasi itu adalah konspirasi kolonial yang berlangsung dengan menggunakan wacana-wacana kolonial kira-kira. Nah, yang kedua ada epistemic violence, ini ide Spivak dalam artikelnya yang terkenal itu Can Subaltern Speak. Jadi kira-kira Spivak mengatakan epistemic violence itu adalah dalam konteks ilmu, pengembangan ilmu itu kemudian ada kekerasan di dalamnya. Jadi kira-kira akuntansi modern ini yang ingin ditunjukkan dalam novel ini, dia menjadi satu-satunya ukuran kira-kira kan semacam itu. Sementara akuntansi praktek-praktek lokal itu kira-kira ingin dihapus. Padahal kira-kira yang ingin ditekankan dalam novel itu akuntansi bukan ingin menghapus mungkin akuntansi modern ya, tapi maksudnya kita tidak punya inspirasi lain untuk melihat dunia itu secara lebih luas gitu kan kira-kira. Gimana praktek-praktek akuntansi di UMKM, bagaimana praktek-praktek akuntansi di Jawa gitu kan, tempat lain mungkin di India, mungkin di Amerika Latin atau di mana gitu, di Babilonia yang zaman dulu itu tidak bisa kita bayangkan ada gitu. Padahal itu penting misalkan bagi dalam teori akuntansi atau sejarah akuntansi. Dan ketiga kira-kira menurut Spivak kira-kira dia berbicara tentang subaltern knowledge. Jadi ini adalah knowledge alternatif yang kira-kira selama ini nggak pernah disadari. Yaitu misalkan di novel itu misalkan ada alon-alon asal kelakon, filosofi huruf Jawa, etika ekonomi Islam. Walaupun di sini yang dimaksud dengan subaltern saya ingin menjelaskan. Jadi kalau kita menggunakan bahasanya Magni Suseno, itu yang dimaksud dengan filsafat Jawa itu lebih kepada mungkin ya world view. Jadi cara pandang dan etik. Etik di sini kalau tadi dikatakan seni, etik ini dalam arti art of living.
Jadi bukan etik dalam arti yang filsafat, postulat-postulat yang tadi melangit tadi biasanya. Tapi itu yang dihayati. Jadi nggak terkatakan kalau dalam bahasa Jawanya laku gitu kan kira-kira. Semacam. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira subaltern ini ingin ditunjukkan bahwa ini punya logika sendiri dan kira-kira ini juga bisa menginspirasi orang untuk ya ini ternyata ya mungkin kalau untuk konteks-konteks tertentu kayaknya nggak cocok juga kalau semuanya harus diseragamkan kira-kira kan. Itu logika-logika studi-studi postkolonial itu kira-kira semacam ini. Jadi ini pun juga ada huruf Jawa dan ini mungkin juga sekaligus pertanyaan saya untuk Dr. Ari Kamayanti. Jadi saya sempat baca itu tentang apa itu namanya huruf Jawa itu filsafatnya itu. Jadi kira-kira kan kalau yang mainstream kan itu Aji Soko atau gimana itu yang kemudian ada utusan dan lain-lain. Tapi yang menggunakan tafsiran semacam ini katanya dinisbatkan pada Pakubuwono keberapa kalau nggak salah 7 atau apa yang kemudian dinukil dari Yosodipuro di dalam Sarasehan tahun 1992. Saya nggak tahu maksudnya apakah misalkan Dr. Ali Kamayanti melihat apa namanya menjadikan ini apa yang tadi Yosodipuro itu atau mungkin punya referensi lain dalam menetapkan karena ini yang saya tahu ini sumbernya itu dari katanya tafsirannya Pakubuwono semacam ini yang menafsir sebagai huruf Jawa semacam ini karena kan kalau secara mainstream bahkan ibaratnya tadi pengetahuan di Jawa pun itu juga ada yang mainstream ada yang lebih tidak mainstream lagi jadi kalau yang mainstream kan kayak itu tadi Pak Aji Soko dan lain-lain jadi nggak tahu apakah ada hierarki lagi jadi di dalam pengetahuan lokal pun kemudian ada yang dominan kemudian ada yang masih terlupakan lagi itu mungkin pertanyaan saya jadi kalau apa yang namanya ya dan kemudian memang kalau dilihat dari buku-buku yang lain termasuk bukunya Dr. Ali Kamayanti itu kira-kira ingin memperlihatkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang selama ini kira-kira ya nggak tahu lah orang bahkan ibaratnya semacam ini. Ini ada seperti ini misalkan itu dan itu bukan hanya budaya dalam arti kemudian ini tapi kemudian tadi menjadi art of living tadi bisa dijadikan sumber ilmu kira-kira. Itu mungkin yang kedua ya dari pengantar dari saya mungkin itu aja saya cukupkan begitu nanti saya lanjutkan ke yang ketiga. Ya baik terima kasih Kak Nurudin mungkin boleh terlebih dulu ditanggapi oleh Dr. Ari terima kasih. Oke terima kasih banyak ini Kak Nurudin senang sih filosofi huruf-huruf atau aksara Jawa. Dan kalau tadi pertanyaannya ini dari mana ya referensinya? Terus terang saya memang yang saya dapat secara mainstream ya tentang 2 utusan Aji Saka itu dan yang melambangkan apa namanya huruf-huruf Jawa itu sebenarnya sebuah cerita tentang bagaimana utusan itu yang akhirnya sama-sama kuat, sama-sama amanah yang pada akhirnya karena kesalahpahaman akhirnya sama-sama meninggal dunia karena amanah yang dibawa tadi itu utusan apa dari Aji Saka tadi, Aji Saka maksudnya. Nah kalau kemudian kita melihat bagaimana apa sih makna Hana Caraka begitu ya. Saya sendiri saya beli ya saya sampai beli buku Primbon. Saya beli buku di Shopee gitu ya. Saya mencari makna huruf-huruf. Dan saya sendiri apa namanya? Saya rasa memang bagi saya kalau jujur saya rasa saya harus belajar banyak begitu ya. Tentang bagaimana saya harus mengeksplorasi sebenarnya penafsiran-penafsiran ini dari mana. Karena memang ada beberapa penafsiran dan juga saya juga bertanya kepada orang-orang yang budaya saya tanya memang apakah iya begini begitu ya dan jawabannya memang begitu. Sehingga kalau ditanya apakah ini memang referensi saya rasa ini jadi masukan bagi saya Kak Nurudin. Nanti mungkin di buku 2 saya akan perdalam karena memang di buku 2 nanti akan saya bahas adalah huruf-huruf selanjutnya ya. Habis Hana Caraka dannya sudah masuk di buku pertama berarti Tasawala pada jayanya Magabatangana. Nanti saya akan lebih eksplorasi lebih mendalam tentang penafsiran atau tafsir dari huruf-huruf ini. Gitu Kak, mungkin itu keterbatasan saya sih. Jadi nanti terima kasih banyak masukannya. Nanti saya akan masukkan di cerita-cerita selanjutnya untuk apa penafsiran dan sumber-sumber yang lebih lebih mumpuni. Gitu kayaknya Kak. Jadi bagi saya itu masukan sekali. Terima kasih Kak Nurudin. Terima kasih Dr. Ari dan tadi penanggapan pertama, kemudian selanjutnya saya kembali menanggapi
Kalau tadi ada Kak Nurudin dan Kak Dimas Anugrah memberikan tanggapan secara mendalam, kalau saya di permukaan aja nih, Dokter Ari. Ya, eh, tadi kan pada tanggapan saya di awal secara singkat di bagian akhir, saya menyampaikan bahwa sistem akuntansi bisa jadi suatu sistem konspirasi juga ya, seperti pada judul bukunya kan, yaitu konspirasi akuntansi. Jadi di mana sistem akuntansi itu bukan hanya sekedar pelaporan keuangan saja, tapi ada makna kepentingan gitu yang ikut bermain di dalamnya. Dan saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Dr. Ari nih, adakah suatu bentuk konspirasi di dunia nyata yang telah terungkap gitu, konspirasi dalam dunia akuntansi tentunya, dan bagaimana solusi yang diberikan terhadap kasus semacam itu? Dan itu tadi yang pertama. Yang kedua, benarkah bahwa Indonesia masih menganut sistem akuntansi budaya Barat? Jika iya, mengapa kita tidak menciptakan saja gitu sistem akuntansi kita sendiri gitu, yang general? Dan ini kan bisa adil gitu kan dalam penerapannya. Dan apakah hal tersebut memang memungkinkan gitu kira-kira untuk terjadi? Itu aja. Terima kasih. Langsung ya Kak Teresa. Iya, langsung nih, Dokter Ari. Jadi kalau memang di akuntansi itu begini Kak, kita tuh bagian dari organisasi supranasional. Jadi kalau kita melihat ya IAI ya, jadi di Indonesia itu ada namanya IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu adalah satu organisasi profesi di mana IAI itu sebetulnya bukan berada di bawah presiden, ini yang menarik ya, tapi sebenarnya IAI itu adalah bagian dari organisasi yang lebih besar namanya IFAC. IFAC adalah International Federation of Accountants. Nah, jadi karena IAI itu adalah bagian dari IFAC, IAI mengatakan begini, ya kalau saya adalah member dari IFAC, maka mau nggak mau saya harus sebagai member harus punya obligation, harus punya kewajiban. Ada yang namanya SMO Kak, atau Statement of Member Obligation. Salah satunya apa? Ya kalau misalnya IFAC ya, International Federation of Accountants di dunia itu bilang A, ya kita harus ikut A begitu. Jadi itu bagian dari tanggung jawab kita. Nah, dari situ maka kemudian IAI itu membuat standar akuntansi. Tapi standar akuntansi juga sebetulnya bukan bikin sendiri Kak, tapi standar akuntansi itu sebetulnya adalah terjemahan dari IFRS yang tadi saya sebutkan, International Financial Reporting Standard. Nah, gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya apakah kira-kira sekarang itu budayanya yang kita pakai adalah budaya barat, jawabannya iya banget. Karena sebetulnya pemegang keputusan bagaimana standar ditetapkan itu harus menjadi member dari penetap standar internasional dulu. Nah, kita punya sedikit sekali suara gitu ya di situ ya. Contoh paling konkret gitu ya, akuntansi itu macam-macam Kak. Jadi ada akuntansi untuk pendapatan, akuntansi untuk jalan tol, misalnya akuntansi untuk asuransi. Itu banyak sekali akuntansi yang dalam Indonesia disebut dengan SAK, standar akuntansi keuangan. Tapi yang menarik adalah misalnya kalau Indonesia adalah negara kelautan, tidak ada akuntansi untuk kelautan. Kenapa demikian? Karena memang akuntansi dibangun di Barat yang bukan negara kelautan. Jadi kayak gitu. Kita punya yang namanya koperasi. Ini kan menarik ya Kak ya, koperasi. Koperasi itu kan dari Indonesia banget tuh, gotong royong, sama-sama dulu sebelum kita ada IFAC itu ya, belum ada IFRS ya, kita masih punya standar akuntansi koperasi. Tapi karena kita pakai IFRS, maka standar akuntansi koperasi itu harus dicabut Kak, karena tidak ada dalam international standard. Sehingga sebetulnya itu akan mencerabut, kalau itu tidak boleh dipraktekkan, berarti kan nanti harus sesuai dengan bisnis, bukan SHU ya. Tidak ada lagi yang namanya laporan keuangan yang harus ada SHU-nya. Padahal kalau bikin laporan keuangan tuh harus ngikut tuh sama standar internasional. Jadi kalau ditanya apakah ada kemungkinan, sebetulnya masih ada kemungkinan. Misalnya kita punya akuntansi itu punya beberapa standar. Salah satunya adalah standar akuntansi syariah. Karena memang Indonesia itu kan sebagian besar Muslim. Jadi ada perbankan syariah, lalu mereka bikin standar akuntansi syariah yang sebetulnya itu tidak ada di IFRS gitu ya. Tapi kita punya 4 pilar ya, standar kita ada beberapa standar, yang ada yang standar berbasis IFRS, ada yang tidak, yang berbasis syariah. Artinya sebenarnya ada kesempatan untuk itu. Nah, tapi sekarang sekali lagi karena standar itu tergantung siapa yang duduk di kursi itu Kak. Jadi kan tergantung apakah kita kemudian mau nggak bikin standar. Nah, pertanyaannya bukan tidak bisa, apa mau atau tidak. Gitu kira-kira Kak. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih. Sementara bagi saya sudah bisa menjawab.
Dan selanjutnya kita ke penanggap berikutnya, kembali ke Kak Dimas Anugrah. Silakan Kak. Ya, terima kasih Melisa dan Dr. Kamayanti. Mungkin sedikit melanjutkan tadi, itu juga sudah dibahas ya oleh Dr. Kamayanti, dan saya juga baru tahu ya di dalam novel ini ada tensi ya antara bagaimana menawarkan jenis akuntansi yang lokal gitu ya, yang kontekstual dengan apa yang disebut akuntansi by konspirasi atau yang dipakai oleh dunia barat. Dan saya pikir Mr. Yong juga sudah mengatakan itu ya di dalam salah satu bab yang ditulis oleh Dr. Kamayanti ya, pakai yang ada agar tidak tergilas, kalau nggak salah seperti itu. Dan di bab yang sama juga saya melihat, atau mungkin di rangkaian bab yang lain juga itu kental sekali bagaimana sepertinya penulis atau Dr. Kamayanti ini ingin menawarkan melalui penelitian 3 serangkai ya, 3 sahabat ini, Arsyad, Holland, dan Niana, bahwa ada jenis akuntansi lain yang niscaya bisa juga diterapkan gitu ya, seperti hasil penelitian 3 sahabat ini, bahwa akuntansi tidak perlu menyajikan laporan secara periodik karena tidak ada target laba yang jelas. Maka dari itu mereka menawarkan akuntansi alon-alon asal kelakon yang akhirnya bisa diterima untuk dipresentasikan di sebuah event ya bergengsi ya di Kuala Lumpur atau di Malaysia, yang membuat ketiga mahasiswa ini senang sekali gitu, dibiayai oleh universitas mereka untuk mempresentasikan paper mereka. Bolehkah dijelaskan kepada kami yang awam, saya awam tentang akuntansi ini, mengenai apa yang sedang dipikirkan oleh 3 sahabat ini, apa yang mereka tawarkan kepada kampus mereka, kepada dunia akademik ya, tentang teori akuntansi alon-alon asal kelakon. Terima kasih. Terima kasih Kak Dimas, dan boleh langsung ditanggapi oleh Dr. Ari. Iya, baik. Terima kasih. Jadi itu sebenarnya refleksi ya, Kak Dimas ya. Jadi sebetulnya saya gitu ya sudah juga sering misalnya membuat artikel-artikel yang sebetulnya sangat non-mainstream begitu. Banyak ya artikel yang non-mainstream yang memang ternyata juga sempat ditawarkan ya ke pihak internasional gitu ya, maupun juga ke pihak nasional gitu ya. Misalnya saya membuat artikel tentang cinta ya, dialogis ya, sebuah bagaimana akuntansi itu harusnya basis dengan cinta gitu ya. Dan itu saya masukkan di Simposium Nasional Akuntansi gitu ya. Waktu itu adalah sebuah simposium yang bergengsi tahunan ya, disediakan oleh IAI. Dan walaupun dia mainstream, tapi saya pernah beberapa kali dapat best paper untuk hal-hal yang ini, mohon maaf ini bukan berarti ini ya, tapi maksud saya cuma mencoba merefleksikan ya bagaimana novel ini sebetulnya adalah juga refleksi apa yang juga saya lalui setelah perjalanan saya berpikir tentang akuntansi yang non-mainstream. Di level internasional misalnya, saya dan Pak Aji menulis tentang Islamic Accounting Anthropology yang betul-betul mengkritisi bagaimana akuntansi itu selalu terlalu membawa budaya Barat, dan kemudian itu yang kemudian apa ya, sebetulnya menghilangkan jati diri kita sebagai orang Indonesia. Nah, jadi kalau kemudian ditanyakan apa yang ingin dibawa, sebetulnya Holland, Niana, dan Arsyad itu ingin menyatakan gini loh, akuntansi itu terjadi karena ada nilai yang landasi. Jadi kalau misalnya sekarang akuntansi, kenapa sih harus, kalau Anda tanya ya, bagi orang-orang yang akuntansi pasti tahu, laporan keuangan yang pertama kali dibuat itu laporan keuangan yang mana? Pasti jawabannya adalah laba rugi. Karena kita pengen tahu nih profit, always profit oriented, bottom line profit pokoknya gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang itu nanti masuk ke diskusi awal tentang apa sih manusia. Jadi Jansen dan Michael itu bikin sebuah artikel yang menarik sekali tentang the human nature, yang itu menarik ya. Kenapa kok karakter manusia jadi artikel akuntansi nih? Karena itu ternyata mendasari akuntansi seperti apa yang harus kita buat. Dan bagi Jansen dan Michael, dan itu diamini oleh para akuntan Indonesia, seluruh dunia malah, bahwa manusia itu oportunis. Mereka adalah REM. REM itu adalah rational, evaluative,
economic maximizing model. Pokoknya mereka tuh oportunis sekali. Karena manusia oportunis, maka laporan keuangan harus menyiratkan sifat oportunis itu. Maka laba menjadi penting. Nah, sehingga waktu Nianam dan Arsya dan Holland mencoba menggulirkan satu alon-alon atas kelakon, itu aslinya apa? Ya, dalam Jawa itu sebetulnya kecepatan itu tidak penting gitu ya. Tapi apa yang penting ada values. Balik lagi ke nilai. Jadi segala sesuatu itu value laden, bukan value free. Nah, ini yang kemudian ingin disampaikan. Dan sebetulnya ini adalah refleksi juga. Jadi tadi ada yang di chat tanya, ini pemikiran hanya utopia. Kalau kami sendiri sudah mempraktikkan gitu ya, misalnya sekarang saya misalnya bergabung juga di FORDEBI ya. FORDEBI itu adalah Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam gitu ya. Dan kami menyampaikan begini, kenapa kok rumah sakit menjadi sangat kapitalis, tanda kutip. Karena apa? Karena bagian kecilnya dan mungkin yang akan secara besar mempengaruhi gitu ya. Kita anggap itu kecil karena nggak penting sih kan akuntansinya doang gitu ya. Tapi akuntansi itu sudah membuat rumah sakit itu nggak boleh rugi juga gitu ya. Padahal sebenarnya akuntansi itu adalah apa? Akuntansi adalah sebuah lembaga yang memang dalam kutip berdakwah dalam bidang kesehatan. Nah, lalu kami bekerja sama dengan MUKISI. MUKISI itu Majelis Upaya Kesehatan Islam seluruh Indonesia, itu membawahi 300-an lebih rumah sakit Islam Indonesia. Lalu kita menawarkan sebuah konsep yang di situ bukan lagi laporan laba rugi. Kita betul-betul merombak, bahkan mengkritisi double entry, kita mengkritisi accrual accounting, karena itu semua adalah basis dari kapitalisme. Kemudian itu jadi kita presentasikan di Majelis Ulama Indonesia, mereka oke, mereka bilang nggak ada yang salah, bahwa ini benar, dan sekarang sedang dalam proses implementasi di sebuah rumah sakit yang terbesar di Jawa Tengah, gitu ya, rumah sakit Islam terbesar, dan itu kalau itu nanti berhasil, pilot project ini nanti akan diaplikasikan ke seluruh, dan itu sudah ada softwarenya. Artinya sebetulnya kalau apakah ditanya apakah ini utopia, jawaban saya secara pribadi enggak gitu loh. Kita bisa melakukan tanda kutip sebuah perubahan terhadap sebuah praktik dengan nilai-nilai yang kita yakini, dan itu akan membuat rumah sakit menjadi lebih humanis pada akhirnya. Kenapa? Karena mereka akan, tadi ada juga tanya, mereka akan di-govern ya. Akuntansi itu sebetulnya akan membentuk perilaku gitu ya. Paling gampang kalau saya gini deh, tahun ini si perusahaan A dapat laba 500 juta. Tahun depan perusahaan A dapat 700 juta. Saya tanya lagi, kalau gitu tahun depan mau dapat berapa? Sebagian besar akan mengatakan, oh habis 500, 700, 900 dong, ya kan? Loh, kenapa kok harus besar? Iya, karena kita pengen besar. Nah, itu artinya apa? Sebenarnya sudah akuntansi sudah mengintroduksi atau memperkenalkan sebuah sikap keserakahan. Walaupun kita nggak sadar gitu ya. Jadi saya dan teman-teman yang berjuang dengan kami gitu ya, yakin bahwa sebetulnya dengan akuntansi itu kita bisa mengubah perilaku, karena saat alat itu dipakai, maka nilai yang ada di alat itu akan masuk ke dalam pemakainya. Kira-kira gitu, Kak Dimas. Terima kasih, Dr. Ari. Thank you. Terima kasih, Dr. Ari. Dan untuk sesi penanggap masih ada satu putaran terakhir, namun kita sebelum lanjut ke putaran berikutnya, kita mau mempersilahkan dulu nih untuk salah satu sahabat yang dari tadi sudah memberikan pertanyaannya melalui kolom chat, ada Bapak atau Ibu Salomo Depi. Mungkin boleh kami persilakan untuk menanyakan secara langsung. Bapak atau Ibu Salomo Devi. Apakah masih bersama-sama dengan kita saat ini? Pertanyaan bagi tiga penanggap, apakah novel yang ditulis oleh Dr. Ari ini kekuatannya ada di mana? Ya? Kalau bagi saya pembaca Pram, itu Pram sangat kuat dengan mendeskripsikan sesuatu, sehingga ketika kalau kita membaca kalimat-kalimat Pram itu, ketika dia mendeskripsikan sesuatu, dia seakan-akan tuh kita hadir, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Jadi itu luar biasa. Ya. Jadi itu kekuatannya di mana? Ya. Dan yang kedua, kekuatan dia dalam literatur sejarah Indonesia. Ya. Dia punya bacaan-bacaan tentang sejarah Indonesia yang luar biasa, dan dia menulisnya dengan sangat baik. Ya. Itu kelebihan Pram bagi saya. Ya. Jadi menurut ketiga penanggap, kekuatan novel dari Dr. Ari ini di mana gitu. Ya. Sehingga ya itu menjadi, karena justru saya dulu SMEA ya.
tapi jadi sekolah di teologi, tapi kerjanya di NGO, baru jadi pendeta. Sekarang mau kerja di NGO lagi. Jadi campur-campur dah. Ya kita aja mungkin untuk ketiga penangkap seperti itu. Dan saya kira menarik tantangan, saya kira dari penjelasan, saya kira tantangan dari novel Dr. Ari ini, ketika saya membaca bukunya Muhammad Yunus, saya tidak tahu teman-teman pernah membaca Grameen Bank, ya. Dia seorang ahli ekonomi lulusan Amerika, doktor, tapi dia meninggalkan semua teori-teori itu, kembali ke Bangladesh dan membangun ekonomi kerakyatan Bangladesh yang dimulai dari kaum perempuan, dan itu berhasil, ya. Meskipun pada tahun saya lupa 2000 berapa dia disingkirkan, ya, itu berhasil gitu. Jadi, tadi ada sebuah pilot project di sebuah rumah sakit apa. Saya kira ini menarik, ya. Ya itu saja, Bung Dimas, Mas Nurudin, Mbak Theresa. Itu aja. Ya, baik, terima kasih Pak Pendeta Rio Somahu yang telah memberikan pertanyaannya kepada para penanggap, mungkin supaya dilihat secara objektif, ya. Kita mulai mungkin dari penanggap pertama, yaitu Kak Nurudin. Silakan, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya menanggapi novel itu sulit, ya, karena novel itu unsur subjektifnya kan banyak. Jadi beda dengan buku yang menggunakan bahasa-bahasa yang ilmiah objektif gitu kan, dia berusaha untuk memikat pembacanya. Dan kalau mungkin dikaitkan dengan Pram dan kemudian dibandingkan dengan buku ini, Pram itu kan dia memang berusaha untuk menyusupkan cara, ya tadi sebenarnya ingin membuka wawasan juga lewat buku-bukunya untuk memahami ulang sejarah Indonesia, termasuk juga dia punya sentimen anti kolonial juga yang tinggi. Tadi kalau dikaitkan dengan bukunya Ibu Ari di dalam tetralogi, ya, kemudian sudah difilmkan salah satunya Bumi Manusia, itu kan sebenarnya memperlihatkan bagaimana sistem kolonial itu bekerja, ya kan, yang kemudian bagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana orang yang pribumi Mingke itu kan setan dari monyet itu kan, gitu kan kira-kira, dan kemudian ingin menikah dengan anak yang itu blasteran, ya, Indo apa itu, tapi kemudian dia tidak bisa, ya walaupun bisa, tapi kemudian kan konfliknya adalah ketika ayahnya analis itu kan meninggal, dan kemudian dia harus dibawa ke Belanda tanpa mempertimbangkan ibunya sendiri yang orang Indonesia itu. Jadi di situ Pram, kalau misalkan kita melihat dari tetralogi, sebenarnya sedang mengkritik sistem kolonialisme itu sendiri, dan kemudian memperlihatkan Mingke itu bagaimana dia bertransformasi dari seorang yang pelajar begitu, dan dia aktif kemudian di dalam istilahnya itu perjuangan anti kolonial dengan caranya sendiri, ya. Jadi kalau dalam konteks itu mungkin ada kesamaan, ya. Jadi kira-kira kalau Pram memperlihatkan sistem kolonial bekerja, kira-kira kalau Ibu Ari ini Dr. Ari ini ingin memperlihatkan bekerjanya sistem kolonial tapi di dalam konteks keilmuan, kira-kira kan semacam itu. Khususnya keilmuan akuntansi, jadi itu masih bekerja, dan kemudian yang ingin dipertanyakan tadi, dia itu menghalangi dari orang untuk mengambil inspirasi dari praktek-praktek akuntansi tadi yang mungkin sebenarnya masih ada. Tadi dikatakan misalkan di pesantren, di UMKM, di mana-mana sebenarnya masih ada. Orang tuh dengan novel ini ingin dilihatkan ternyata yang itu masih jalan, dan bagaimana model itu kira-kira kan juga tadi dikaitkan dengan Mas Dimas, itu bagaimana cara orang memaknai hidup ala kita belajar dari pedagang UMKM dan lain-lain, bahwa ternyata mereka itu tidak hanya, kalau dalam bahasanya Adam Smith itu kan orang di self interest, walaupun itu kemudian ada debatnya, ya, soal apa sih yang disebut Adam Smith self interest, tapi kira-kira benevolence itu loh, jadi kira-kira kebaikan hati itu kira-kira itu menjadi konsep penting ternyata kalau di dalam entah itu bisa dikatakan praktik akuntansi Jawa atau semacam apa. Jadi ekonomi tidak hanya soal self interest kalau kita menggunakan Adam Smith, tapi dia juga punya unsur benevolence yang penting kalau di dalam Jawa, karena relasi sosial itu menjadi kadang-kadang lebih berharga dibandingkan relasi ekonomi, misalkan kalau saya baca dengan menggunakan Bourdieu misalkan. Jadi
Pak Bourdieu itu sih, ini siapa tuh namanya, yang Paul Clegg itu, yang kira-kira itu orang itu justru tidak terlalu penting memandang unsur ekonomi, tapi misalkan relasi sosial, saya lupa ada ilmuwan sosial mengatakan itu tentang Paul Clegg itu. Jadi kalau dari sisi samanya semacam itu, tapi kalau dari sisi mengemasnya, dari sisi plotnya, kan Pram kan mungkin sangat apa ya namanya, tokoh-tokohnya itu ya tadi settingnya sangat kolonial sekali, di era kolonial. Nah, kalau Ibu Dr. Ari ini kan tadi mengambil dari dunia Sofi. Jadi kira-kira dia masuknya bukan dari setting kolonial, setting kehidupan di era kolonial, tapi di kehidupan kampus, mulainya semacam itu. Dan di tengah jalan kira-kira dia punya kemiripan dengan dunia Sofi, di mana orang yang tadinya punya kehidupan biasa ini kehidupannya tergugat, mengalami tiba-tiba itu apa ya istilahnya itu. Bung, kalau kampusnya kampus Factory enggak? Wamsa. Kampus apa itu? Pabrik. Dengan logika kapitalisme kan? Kalau logika kapitalisme kan dunia pendidikan dibentuk untuk mengabdi agar para mahasiswa lulusan setiap kampus itu dia mengabdi pada ekonomi kapitalis ya. Apakah seperti itu settingannya ataukah dunia kampus pada umumnya settingannya gitu? Kalau di novel yang pertama settingannya dunia kampus pada umumnya, karena tadi seperti saya jelaskan tadi di gambar misalkan di kantin, di depan kantin, terus kemudian debat di ruang kelas, kemudian bertemu dengan orang tua, jadi di rumah, jadi settingnya sangat ini sekali sehari-hari. Nah, tapi mungkin nggak tahu kalau di dalam di novel kedua, karena itu dia mulai terbang ke Malaysia gitu. Nah, ini agak membocorkan. Tapi dia mulai terbang ke Malaysia, jadi apakah akan semakin rumit tadi, termasuk bagaimana kampus itu terkoneksi dengan dunia industri yang lebih masif. Nah, ini mungkin juga mungkin bisa menjadi ini inspirasi untuk menulis itu Dr. Ramayanti. Jadi memperlihatkan kooptasi kampus dengan industri, dan bahkan mungkin juga industri kan mempengaruhi negara ya. Saya dengar dari Fedi Hadis itu katanya di Australia tempatnya dia mengajar itu dana-dana pemerintah dana-dana bantuan pendidikan untuk universitas, khususnya fakultas sosial politik itu di stop, karena kalau banyak kan ngomongin politik nggak guna, lebih baik menciptakan robot kayak apa gitu. Jadi itu mungkin bisa settingnya bisa lebih konspirasi lagi kalau tadi kemudian. Saya mungkin tidak bisa memberikan konklusi tentang itu, tapi saya memberikan gambaran saja bahwa kalau sisi persamaannya mungkin begitu, tapi setting ini jelas milenial, ibarat tanda kutip semacam ini. Ini bukan. Baik, terima kasih Kak Nurudin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemaparan yang sangat yang subjektif namun bisa diulaskan secara umum, ini baik sekali ya untuk Nurudin, terima kasih. Nah, kalau bagi saya sendiri, saya akan batasi saja untuk tanggapan dari saya atau jawaban dari saya. Saya sebagai kaum awam menyampaikan pendapat saya bahwa buku ini memang seru ya kalau buat saya ya. Seru untuk dibaca. Dari sisi sehari-hari juga saya rasanya ingin lanjut ke halaman berikutnya, lanjut ke bab berikutnya gitu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan buku yang tadi Pak Rio sebutkan, saya rasa saya tidak bisa mengulas lebih jauh karena saya tidak secara khusus mengamati buku tersebut begitu. Dan kalau dari saya sekian saja. Mungkin kita bisa lanjutkan ke Kak Dimas Anugrah, silakan. Bung Rio, kalau menurut saya buku ini kekuatannya ada pada kemampuan menjelaskan teori akuntansi ya, yang utama secara mudah. Saya bukan orang akuntansi, tapi merasa mudah mengunyah gitu ya, mencerna setiap gagasan yang disampaikan ya terkait dengan akuntansi. Lalu ada bumbu-bumbunya ya, bumbu-bumbu cinta gitu kan, itu tema sepanjang masa lah ya, seperti Dylan gitu kan, yang nonton juga bukan anak remaja kan, tapi ibu bapaknya juga ikut gitu. Nah, saya itu berimajinasi kalau sambil baca buku ini, saya itu berimajinasi kalau ini bisa dijadikan film ya, novel ini mengangkat sisi-sisi seperti
Saya juga mikir Arsyad sama Niana ini kan udah berteman lama, tapi kok nyimpennya masih lama gitu loh, nyimpen perasaan. Nah, dan Dr. Ari itu punya kemampuan untuk ngulur-ngulur gitu ya, dari pandangan, hatinya tergerak, bla 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 bla, terus sampai mikir-mikir mungkin ini pengalaman pribadi gitu ya Mas Nurudin ya, dengan suami dulu waktu masih kuliah gitu ya. Jadi kok pinter banget gitu loh membuat naik turun ritme dalam membaca ya. Saya pikir itu Mas Bung Rio yang terutama ya. Jadi silakan segera dapatkan novelnya dan nanti kita bisa sharing-sharing lagi gitu. Ya, terima kasih untuk Kak Dimas. Gimana Bung Rio? Udah daftar belum ya? Aku udah daftar biar beli gitu. Enggak, Mumpung 30%. Aku senang beli buku langsung ya. Aku punya banyak buku e-book, ya novel-novel e-book, tapi saya lebih senang baca buku langsung ketimbang baca di laptop. Oh, bisa diintip dulu Kak Rio. Kalau dibuka itu 20% kan gratis kok dari Google. Jadi bisa diintip dulu. Dan mohon maaf ya, mohon maaf sekali saya menyela sebentar bahwa apapun penjualan dari sini tidak saya ambil sepeser pun, karena semuanya akan masuk ke yayasan yang kami bangun. Ya, di sini ada yayasan penerima utama. Di situ kita menggerakkan para pemuda, kita sebut sebagai aktivis peneleh, yang di situ untuk menggerakkan mereka untuk lebih peduli pada Indonesia. Silahkan nanti cek di aktivispeneleh.org.id. Kami sudah bergerak sejak 2015. Gitu kira-kira Kak. Tidak untuk saya uangnya. Oke, ya, silakan. Terima kasih Dr. Ari ya. Jadi silakan bagi sahabat Sirkus yang ingin memesan bukunya bisa langsung kunjungi linknya yang ada di room chat. Nanti akan ada tim yang mengumpulkan ordernya begitu ya. Dan selanjutnya kita ke penanya terakhir ya. Kami rasa karena sudah larut sekali untuk saat ini sudah pukul 21. Bung Denny Karolus silakan. Namun boleh sampaikan pertanyaannya secara singkat saja ya Bung Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, Merdeka. Saya tadi membaca buku ini ya, buku tentang etika bisnis dan manajemen pelayanan publik. Saya seorang dosen di jurusan administrasi negara atau publik dan administrasi niaga. Mungkin Mbak Ari sudah tahu niaga atau bisnis. Di Fakultas Sospo, FISIP itu ada namanya ilmu administrasi niaga atau ilmu administrasi bisnis. Nah, saya cuma ingin bertanya, saya menanggapi bahwa di dalam jurusan itu juga ada namanya mata kuliah akuntansi sektor publik. Nah, sebetulnya akuntansi sektor publik itu secara tidak langsung berhubungan dengan dunia bisnis marketing. Ini yang saya tulis juga manajemen pelayanan publik. Nah, seperti ini etika bisnis juga dan organisasi. Nah, secara administrasi, teknis administrasi, ilmu itu bisa diserap ke dalam ilmu politik dan juga ilmu bisnis marketing. Nah, ini yang saya tanyakan ke Mbak Ari sebagai tanggapnya dalam ilmu akuntansi sektor publik itu secara lebih luas ya, itu berhubungan dengan bagaimana administrasi di dalam sebuah organisasi, bagaimana administrasi di dalam sebuah bisnis marketing. Mohon maaf, bahasanya istilah gini, Anda masuk partai politik, Anda jadi kader, Anda masuk bisnis, Anda jadi member. Itu kan ya sama. Jadi gini, ibaratnya di bisnis juga cari orang, di politik juga cari orang. Dalam kurung mencari ibaratnya kader, jaringan bisnis maupun jaringan politik. Nah, ini saya tanyakan, berarti ilmu akuntansi sektor publik secara keseluruhan itu bisa merangkum bagaimana ibaratnya ya kaderisasi di politik dan juga member di bisnis. Nah, ini saya juga tanya ke Mas Nurudin juga ini terakhir, apakah itu juga bagian dari filsafat juga? Karena jujur, filsafat itu juga dipakai di bisnis, marketing, dan juga dipakai di politik. Itu kan berarti kan ibaratnya tuh filsafat, akuntansi berarti satu paket di dalam kalau fakultas ya, ekonomi dan bisnis maupun di fakultas ilmu sospo, FISIP. Itu aja Mbak. Dan Mas, terima kasih. Bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Salam Merdeka. Silakan, Dr. Ari.
Masih Agustusan Merdeka. Ya, baik. Jadi memang betul. Tadi saya sebutkan bahwa dalam akuntansi itu ada pilar-pilar ya. Standar tuh ada standar akuntansi untuk yang berbasis IFRS, ada standar akuntansi syariah, lalu ada standar akuntansi untuk sektor publik. Nah, betul sekali ini ada standar akuntansi sektor publik. Jadi kalau kita bicara sektor publik, itu sebetulnya apakah kemudian punya kreativitas untuk membuat standar sendiri? Jawabannya no. Kalau kita bilang tidak, mungkin Ferguson. Kenapa demikian? Karena sebetulnya sektor publik pun dalam akuntansi itu di-govern atau diatur oleh satu lembaga internasional lagi, ya ikatan IFAC lagi. IFAC itu bikin yang namanya IPSAS. Jadi IPSAS itu adalah International Public Sector Accounting Standard. Jadi kalau kita ditanyakan gimana, apakah itu kemudian kita punya kreativitas? Jawabnya tidak, kita tidak punya kreativitas. Kita harus ikut standar itu kalau kita mau tetap jadi membernya IFAC, itu sudah kepastian. Nah, yang menarik adalah sebenarnya sektor publik itu sifatnya melayani, gitu ya, sifatnya melayani. Tetapi yang tadi ini, apakah kemudian kita di sini akhirnya bisa melayani publik? Nah, ini betul ini Pak, Mas Denny, konspirasi banget ini. Jadi artinya gini loh, ternyata sekarang kalau kita mempelajari akuntansi sektor publik, itu sekarang ternyata yang namanya akuntansi itu untuk pemerintah pun itu basisnya adalah accrual based. Mereka memperkenalkan sistem namanya New Public Management. Yang di situ New Public Management itu sebetulnya adalah bagaimana mentransfer values dari sektor privat yang swasta, yang orientasinya laba, ke sektor publik, dan itu berhasil sejak 2010 gitu ya. Jadi sudah 11 tahun kita tuh menerapkan New Public Management. Yang artinya apa? Yang artinya memang sifat-sifat dari, nah ini yang menarik, sifat-sifat dari sektor publik itu akhirnya mulai beralih menjadi sifat-sifat dari sektor swasta. Maka kita bisa melihat bagaimana privatisasi berkembang gitu ya. Dan itu semua adalah bagian dari apa? Dari ya tadi kapitalisme untuk kita menjadi bagian dari kolonialisme para multinasional gitu ya. Jadi kita jadi koloninya begitu. Dan ini yang terjadi sebetulnya. Jadi kalau ditanyakan apakah iya bahwa itu ada ranah politik, iya sangat gitu ya. Sangat sekali. Sehingga kalau kita lihat bagaimana akuntansi itu adalah bagian dari sebuah agenda. Ini jadi bocoran ya. Jadi akuntansi adalah bagian dari sebuah agenda. Agenda apa? Agenda neoliberalisme. Jadi satu sisi ada Washington Consensus gitu ya, deregulasi, pencabutan kedaulatan negara untuk membuat regulasi negaranya sendiri dalam tanda kutip untuk melanggengkan pasar bebas. Lalu itu harus bisa terjadi kalau nanti akuntansinya diubah. Lewat apa? Ya lewat desakan-desakan. Misalnya kita dulu waktu krisis moneter pertama itu kita sangat butuh uang gitu kan untuk melunasi hutang-hutang. Maka kemudian International Monetary Fund IMF itu mengatakan, oke, kamu tak kasih duit, oke, tapi sekarang reform dulu government-mu. Reform itu termasuk ternyata akuntansinya gitu loh. Jadi kita bisa lihat bahwa akuntansi itu nggak sekadar tools gitu loh. Tapi akuntansi itu ternyata adalah bagian dari sebuah tanda kutip konspirasi supaya apa? Supaya penguasaan terhadap semua nasional negara itu bisa terjadi dalam rangka coercive instrumen, yaitu apa ya akuntansi. Gitu sih, itu sebenarnya bocoran di antar di buku-buku berikutnya ya, bagaimana kita diajak untuk berpikir bahwa ternyata penuh dengan kekuasaan ya dunia ini. Kira-kira gitu, Kak Denny. Makasih, Merdeka.